Halo, selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Maniza Putri bisa menemani pagi hari Anda kembali dalam program Sapa Pekalongan tentunya di Kompas TV Pekalongan. Hari ini kita akan berbincang mengenai tema kita adalah bersama Bawaslu kita awasi pemilu. Saudara, jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, pengawasan tahapan pemilu terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kita akan berbincang dengan narasumber kita hari ini, yaitu ada Bapak Muhammad Thohir. Beliau ini adalah selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kita akan berbincang dulu bagaimana kira-kira persiapan yang sudah dilakukan dari Bawaslu sendiri sebagai pengawas pemilu atau Pilkada serentak tahun 2024. Selamat pagi Pak, apa kabarnya Pak? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah Kabar Mbak baik, Manisa. alhamdulillah. Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Pasti sedang sibuk, sudah mulai sibuk-sibuknya belum Pak? Luar biasa ya. Luar biasa. Bawaslu Kabupaten Pekalongan ya sedang sibuk terus. Sedang sibuk terus Iya, ya Pak. iya. Pak, ini kan kita mendekati gelaran Pilkada serentak tahun 2024 begitu ya Pak. Nah, persiapannya sendiri dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu apa saja yang sudah dilakukan begitu Pak? Oh baik Pak, kalau ditanya persiapan Bawaslu apa sih untuk menyongsong Pilkada 2024, kemudian apa yang sudah dilakukan, tentu saja kita mengikuti tahapannya. Mengikuti tahapan, di samping itu kita sudah melakukan perencanaan program. Kemudian kita sudah terapkan untuk pembentukan badan ad hoc juga ya. Badan ad hoc. Badan ad hoc itu pengawas di satu bawah di tingkat kita, yaitu di kecamatan. Di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa ada itu. Badan ad hoc untuk membantu tugas-tugas kita dalam mengawasi di wilayah kecamatan maupun di desa. Oh, per kecamatan berarti Ya. selalu ada ad hoc itu selalu ada begitu ada. ya. Oke. Pak, kalau untuk mengantisipasi begitu persiapan khusus agar nanti yang mungkin tidak terjadi kecurangan begitu, persiapannya apa Pak yang dilakukan oleh Bawaslu? Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam rangka mengantisipasi Iya, betul. untuk biar sukses pilkada, tidak ada kecurangan itu banyak hal yang telah kita upayakan ya. Di antaranya satu, kita berkolaborasi dengan berbagai macam kelompok masyarakat melalui sosialisasi pengawasan partisipatif. Itu adalah upaya-upaya pencegahan bagi kita, karena dalam konsep Bawaslu itu sebaik-baiknya pengawasan itu ya pencegahan kita kedepankan. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, di setiap tahapan kita pasti memberikan imbauan baik kepada KPU maupun kepada peserta, gitu ya. Berupa apa? Surat imbauan. Surat himbauan. Agar pelaksanaan, contoh rekrutmen PPK di tingkat KPU, ya, di tingkat kecamatan, badan ad hocnya KPU, kita kasih surat imbauan agar apa nanti dalam penjaringan PPK itu, seleksi PPK itu benar-benar sesuai dengan aturan yang ada atau norma yang ada. Itu imbauan. Kemudian yang ketiga, kita juga intinya ketika ada teman kita juga kasih saran perbaikan. Oke. Ya, Saran perbaikan. Saran perbaikan. Itu ketiga hal ini mutlak harus kita lakukan terus. Kalau mungkin ke masyarakat begitu, apa yang sudah Pak disosialisasi, seperti apa yang sudah dilakukan Pak dari Bawaslu? Sosialisasi pengawasan partisipatif Pak. Ya, kita sudah lakukan di berbagai elemen masyarakat, termasuk di pemilih pemula. Ya, pemilih pemula di sekolahan itu juga kita sudah lakukan. Kemudian kita juga turun membentuk desa apu, anti politik uang. Desa apu ya. Anti politik uang. Itu artinya di setiap desa atau bagaimana Pak ini? Itu sampling saja. Oh, sampling di beberapa sampling. desa begitu. Pak, untuk pelanggaran sendiri Pak yang terjadi di pemilu lalu begitu, agar pada saat ini nanti tidak terjadi kembali, apakah ada Pak? Harapan dari Bawaslu, yang namanya pelanggaran tidak kita inginkan ya. Betul. Untuk itu harus kita antisipasi. Ya, antisipasinya tadi banyaklah, kita perbanyak pencegahan. Itu ya, pencegahan kan tadi ya ada himbauan, saran perbaikan, kemudian ada sosialisasi pengawasan partisipatif itu tadi. Kalau jenis-jenis pelanggaran sendiri Pak yang biasanya terjadi Ya, begitu kalau apa saja? di Bawaslu itu dikenal ada tiga jenis pelanggaran ya.
Satu pelanggaran administratif, kemudian dua pelanggaran kode etik, yang ketiga itu adalah pelanggaran tindak pidana. Kemudian ada satu lagi, Apa itu? tapi di luar konteks itu, yaitu pelanggaran undang-undang lainnya. Bisa contohnya seperti apa Pak? Nah, Itu contohnya undang-undang? ya, kalau pelanggaran administratif, ya, pelanggaran administratif ini terkait dengan tidak kesesuaian prosedur, ya, yang dilakukan oleh KPU. Ya, maka kita rekomendasikan ke KPU. Oke. Contohnya tadi ya, ini ada satu kasus juga ya. Contohnya seperti ini, Pak. Kemarin pada saat rekrutmen Pantarlih ya, Pantarlih, petugas pemutahiran daftar pemilih itu ternyata yang direkrut itu adalah istrinya dari BPS. Nah, itu menurut 10 tahun 2020 tidak boleh. Tidak bisa. Nah, maka kita sampaikan ke KPU. Kita Oke. rekomendasikan, kita kasih saran perbaikan untuk diganti. Itu ya. Kemudian pelanggaran kode etik, ini terkait dengan etika ya, etika penyelenggara pemilu. Ini nanti Contohnya? larinya akan ke nanti yang menangani masalah etik ya. Tapi kalau di lokal sini ya biasanya kita saran saja ke KPU lah. Yang ketiga adalah pelanggaran tindak pidana. Oke. Tindak pidana pemilu. Ini nanti maksudnya ke Gakumdu. Oke. Ya, Gakumdu. Kemudian kalau dikasih di Gakumdu nanti melanggar undang-undang lainnya, ya kita larikan, rekomendasikan ke instansi yang terkait. Contohnya netralitas, ASN. Nah, nanti larinya ya kita ke Pansel ya. Kalau untuk netralitas sendiri Pak dari ASN seperti itu, sanksinya sendiri apa Pak mungkin? Sanksinya ya kita nunggu dari instansi yang terkait. Oh, Nah, oke. kita nunggu. Kita hanya bisa merekomendasikan. Oke. Terkait dengan kepala desa, kita juga bisa merekomendasikan ke bupati itu. Nah, kita nunggu, masih nunggu, Mbak. Artinya masih ada proses-proses yang harus Proses, dilalui ya. begitu Ya. ya. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri begitu Pak, mungkin apakah masyarakat bisa ikut terlibat begitu ketika nantinya di lapangan mereka menemui sebuah kejanggalan atau yang mungkin dianggap salah dan mereka akan berkonsultasi begitu. Kemana? Apa yang harus mereka lakukan, tahapannya seperti apa Pak? Maksudnya masyarakat Iya. boleh Apakah boleh ikut berpartisipasi untuk melakukan melaporkan pengawasan gitu. begitu? pengawasan, terus Pengawasan. melaporkan pelanggaran Betul. itu. Boleh saja. Boleh. Karena memang aktor pengawas itu kan ada 3 sebenarnya. Ya. Yang pertama itu Bawaslu sebagai pemegang amanah, pelaksana amanah undang-undang, itu Bawaslu ya. Pemegang amanah. Bawaslu RI sampai PTPS ya. PTPS, pengawas TPS. Kemudian yang kedua adalah pemantau pemilu. Pemantau pemilu. Ya, pemantau pemilu itu kan ada 2. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari pemantau pemilu dalam negeri yang terakreditasi gitu ya. Nah, ini pemantau luar negeri itu kan biasanya cenderungnya hanya untuk observasi aja. Observasi sebuah pelaksanaan pesta demokrasi seperti itu. Kalau nantinya baik diterapkan di negaranya ya diambil, kalau yang jelek ya mungkin dibuang. Itu kan kepentingannya seperti itu sebenarnya, Mbak. Kemudian kalau pemantau yang dalam negeri itu lebih ke ini, arah observasi election. Observasi saja. Bukan observasi, monitoring election itu. Kalau pemantau di dalam negeri kayak CPTR dan lain sebagainya itu ya. Monitoring election ini saya juga perlu tahu banyak nih Pak, seperti apa, tapi boleh kita jeda dulu ya Pak, nanti boleh dijelaskan lagi ya Pak. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tentunya bersama narasumber kita, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.